Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Fadiani Putri dari kelas 12 MIPA 1 prestasi 24. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami berupa PPT dengan judul Karakteristik Negara Indonesia. Hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama bendera negara, yang kedua adalah bahasa negara, yang ketiga adalah lambang negara, yang keempat adalah karakteristik negara kesatuan. Untuk yang pertama adalah bendera negara. Bendera negara telah diatur dalam Undang-Undang Negara pasal 4 sampai 24. Untuk pengibarannya sendiri, pertama kali dikibarkan pada waktu upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai informasi bahwa bendera pertama kali yang dikibarkan merupakan hasil jahitan dari Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Kemudian untuk ukurannya sendiri, bendera merah putih ini harus berbentuk persegi panjang dengan rasio panjang banding lebar 3:2. Untuk penyimpanannya, bendera merah putih yang autentik atau yang orisinil ketika dikibarkan waktu proklamasi sekarang disimpan di Monumen Nasional Jakarta. Kemudian untuk makna dari bendera merah putih ini, warna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Warna merah juga sebagai simbol sebagai tubuh manusia, dan warna putih sebagai simbol jiwa manusia. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah bahasa negara. Bahasa negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai 45. Pada mulanya bahasa Indonesia tidak ujuk-ujuk ada bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia ini merupakan imitasi dari bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan. Untuk penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yakni ketika pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928 yang tertuang dalam teks Sumpah Pemuda. Kemudian untuk slide yang selanjutnya saya akan membahas lambang negara. Yang mulai pertama adalah usulan lambang negara berupa elang. Ini merupakan usulan dari salah seorang anggota panitia dalam rapat panitia rancangan Undang-Undang 1945 mengusulkan tentang lambang negara. Untuk pembentukan panitianya tanggal 16 November 1945 baru dibentuklah Panitia Indonesia Raya. Kemudian untuk Garuda Pancasila sebagai lambang negara yang dirancang oleh Sultan Hamid yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Untuk sejarahnya sendiri, burung Garuda sudah dikenal melalui metodologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia yang melambangkan kekuatan. Kemudian untuk selanjutnya adalah bagian-bagian dari lambang negara serta maknanya sendiri. Untuk yang pertama adalah 45 helai bulu di leher dan 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Hal ini menunjukkan bahwa 8 menunjukkan bulan kemerdekaan, tanggal 17 menunjukkan tanggal kemerdekaan, dan 1945 menunjukkan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya adalah warna pada lambang negara. Untuk seluruh burung Garuda, bintang, kapas, dan rantai, yakni kuning keemasan. Dan yang kedua adalah ruang perisai yang berwarna merah dan putih, dasar bintang yang berbentuk perisai, dan kepala banteng berwarna hitam, pohon beringin berwarna hijau, pita Bhinneka Tunggal Ika berwarna putih, dan huruf yang berwarna hitam. Kemudian garis hitam tebal di tengah perisai merupakan melukiskan garis khatulistiwa. Kemudian burung Garuda menggambarkan Indonesia adalah bangsa yang besar serta negara yang kuat. Warna keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan. Untuk paruh, sayap, ekor, dan cakar pada Garuda melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Nur atau cahaya yang berbentuk bintang bersudut 5 melambangkan dasar ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan pohon beringin melambangkan
persatuan Indonesia atau kebangsaan. Kemudian rantai bermata bulat ini menunjukkan menunjukkan persatuan yang melambangkan sila Pancasila kedua. Untuk kepala banteng yang melambangkan tenaga rakyat menunjukkan dasar sila keempat. Yang kelima adalah padi dan kapas melambangkan tujuan kemakmuran bersama, yakni sila kelima. Kemudian untuk perisai sendiri melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berwarna hitam. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan bentuk negara. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa bangsa Indonesia hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme, dan wujud negara Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut ini. Yang pertama adalah unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Kemudian yang ketiga adalah tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membangun negara federal. Yang keempat adalah wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Yang keenam adalah dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang sentralisme, di mana memiliki arti bahwa segala bentuk pemerintahannya diatur dari pemerintahan pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah dari pihak-pihak lain. Kemudian untuk karakteristik negara kesatuan, yang pertama adalah bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan merupakan satu ciri karakteristik negara kesatuan. Mengapa? Dikarenakan kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam dari suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan sebagainya. Hal ini tentunya menjadi karakteristik negara Indonesia, bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan di mana masyarakatnya saling bersatu untuk membangun Indonesia yang kuat. Kemudian yang kedua adalah bersifat sukarela. Yang ketiga adalah saling percaya diri. Yang keempat adalah persaingan positif. Bagi masyarakat Indonesia haruslah memiliki jiwa-jiwa kompetitor. Hal ini tentunya kompetitif dalam hal yang positif dalam mencapai suatu kebanggaan tersendiri, agar bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang kompetitor handal di luar Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik negara kesatuan. Untuk karakteristik negara kesatuan, yang pertama adalah bersatu dalam perbedaan, yang kedua adalah bersifat sukarela, yang ketiga adalah saling percaya diri, yang keempat adalah persaingan positif, yang kelima melestarikan minat regional dan internasional, yang keenam adalah rasa memiliki kebanggaan, dan yang ketujuh adalah adanya minat mutual. Untuk bersatu dalam perbedaan ini tentunya kita harus bersatu dalam perbedaan. Perbedaan bukanlah menjadi penghambat dari karakteristik negara kesatuan, dikarenakan dari banyaknya perbedaan ini menjadikan kita sebagai warga Indonesia menjadi lebih bersatu karena adanya perbedaan. Kemudian yang kedua adalah bersifat sukarela. Bersifat sukarela sendiri memiliki arti bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia saling membantu tanpa pamrih atau minta imbalan, atau bisa dikatakan atau memiliki pengertian lain, membantu siapapun yang membutuhkan tanpa melihat dari background kebudayaan, ras, agama, dan suku. Kemudian untuk yang persaingan positif, sebagai masyarakat Indonesia tentunya kita harus memiliki jiwa kompetitor. Namun jiwa kompetitor yang harus kita miliki adalah untuk kompetitif dalam hal yang positif. Tentunya jika kita mampu berkompetisi dalam hal yang positif,
masyarakat Indonesia yang lain tentunya akan berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam hal-hal yang positif. Untuk kemudian yang poin merasa memiliki dan kebanggaan. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus memiliki rasa kebanggaan terhadap negara kita. Mengapa? Karena kan negara kita kaya akan semuanya, kaya akan budaya, kaya akan sumber daya alam, dan kaya akan sumber daya manusianya. Dan untuk rasa memilikinya, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik tentunya harus melestarikan dan menjaga keberadaan dari sumber daya tersebut agar dapat diolah sebaik mungkin sehingga dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.